Oh, nggak dapat, nggak dapat, enggak. Udah ketahuan berarti. Jasad pria yang ditemukan tak utuh di Kali Ciliwung diduga pegawai Kemendagri. Kapolri minta penyidik maksimal dalam mengungkap kasus kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru. Kasus tudingan ijazah palsu naik penyidikan, polisi akan panggil Jokowi sebagai pelapor. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program berita Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Kawanan curanmor bersenjata api beraksi di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku sempat meletuskan tembakan saat melarikan diri. Dari rekaman CCTV, kawanan curanmor yang berjumlah 4 orang ini menyatroni salah satu ruko di Jalan Widara Jelambar, Grogol, Petamburan. Dari 4 pelaku, 2 diantaranya masuk ke dalam ruko untuk mencari motor incarannya. Namun aksi pelaku terpergok karyawan ruko. Pelaku yang kaget langsung mengeluarkan senjata api untuk menakuti karyawan. Bahkan salah seorang pelaku sempat meletuskan tembakan. Tembakan pelaku tidak mengenai korban dan hanya mengenai bagian mesin sepeda motor yang terparkir. Kasus ini tengah dalam penyelidikan polisi sektor Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Nah, setelah dia kaget dan kita pengen keluar, ternyata dia mengeluarkan senjata api, ya kan? Senjata apinya bentuknya seperti revolver, warnanya juga silver, ya kan? Di situ kita jadi takut dong, kita takut, akhirnya mengurungkan niat, sampai dia akhirnya kabur, lari keluar, sambil menodongkan senjata juga, ya kan. Sambil dia keluar, cabut ke arah sana, dia menembakkan senjatanya dan mengenai motor saya yang parkirnya agak di luar. Aksi perampokan uang tunai ratusan juta dengan modus kempes ban di Bojongsari, Depok, Jawa Barat digagalkan warga. 2 dari 4 pelaku berhasil ditangkap, sementara uang ratusan juta yang gagal dibawa pelaku berhamburan ke jalan. Dari rekaman CCTV ini terlihat para pelaku mendekati mobil korban yang terparkir di bengkel. Salah satu pelaku membobol mobil dan mengambil tas korban yang berisi uang ratusan juta rupiah. Aksi pelaku ini terpergok oleh warga. Dengan sigap, warga menggagalkan pelaku yang akan melarikan diri membawa uang korban. Pelaku yang melarikan diri sempat terlibat kecelakaan, akibatnya uang ratusan juta rupiah milik korban berhamburan di jalan. 2 pelaku yang berhasil kejar warga ini akhirnya ditangkap. Sementara 2 pelaku lain melarikan diri. Pelaku diduga telah membuntuti korban saat mengambil uang 300 juta rupiah dari bank. Untuk menjebak korban, pelaku berpura-pura memberitahu jika ban mobil korban kempes. Korban yang lengah kemudian berhenti di sebuah bengkel. Kini 2 pelaku telah ditahan di Polsek Bojongsari. Posisi memang lagi jaga, kalau saya kan sama teman gitu, lagi jaga di Pegadaian ini, ya ada yang mencurigakan. 2 motor itu bolak-balik, ya kita pantau dari kejauhan, dia buka mobil gitu kan, buka pintu mobil, langsung dijamret tuh tasnya dari dalam mobil gitu kan, teriak-teriak, ya ada kecelakaan, nabrak apalah, di situ kata yang ibu-ibu sih keterangannya. Nah duitnya itu aut-autan tuh, di pertigaan Curug Topik situ, aut-autan, ketemu warga, ya akhirnya dipukulin juga masa warga. Sorotan berikutnya, saudara, teka-teki temuan jasad pria yang ditemukan tak utuh di Kali Ciliwung, Jakarta Selatan mulai menemukan titik terang. Polisi menduga jasad pria ini adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri. Dugaan muncul setelah hasil otopsi dinilai mirip dengan ciri-ciri ASN Kemendagri yang dinyatakan hilang di Bogor beberapa waktu lalu. Meski demikian, polisi masih perlu melakukan tes DNA untuk memastikan identitas jenazah tersebut. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jasad di bantaran Kali Ciliwung pada Rabu kemarin.
Polisi menduga jasad sudah meninggal sekitar 4 hari sebelum ditemukan. Otopsi hasilnya sudah mendekati otentik karena dari titik ataupun ciri-ciri seperti tai lalat di bawah mata, tai lalat di bawah dagu, dan jenggot masih tersisa. Namun demikian, untuk lebih akurat lagi, pihak Rumah Sakit Polri melakukan tes DNA untuk memastikan supaya betul bahwa itu adalah yang tadinya dianggap Mr. X, ternyata itu Mr. A atau berinisial OS. Informasi lebih lengkap terkait temuan jenazah di Kali Ciliwung yang diduga merupakan ASN Kemendagri, kita sudah bersama dengan Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur. Selamat malam, Pak Kapolsek. Selamat malam, Mas Rahmat. Baik, Pak, jadi hasil otopsi sementara dan juga keterangan dari keluarga ini identik dengan ASN Kemendagri yang sebelumnya dilaporkan hilang. Jadi perlu kami sampaikan, terkait dengan hasil otopsi, kita sama-sama masih menunggu. Untuk terkait dengan identik dengan ASN apa pegawai mana, sampai saat ini kami belum mendapatkan seperti itu. Kami hanya bertugas, intinya bagaimana si jasad tersebut ketahuan identitasnya sehingga bisa ditemukan oleh keluarganya. Demikian. Pak Kapolsek, saat ditemukan apakah ada luka yang diduga penganiayaan? Jasad pada saat ditemukan lanjut dilakukan pengecekan maupun dilakukan identifikasi dan sebagainya. Sementara tidak ada ditemukan luka apapun, mungkin ada luka itu karena itu kan ke bawah arus ya, arus yang begitu besar, dan di sana juga ada pepohonan, ada batu, ya mungkin bisa juga itu ketimpa pohon maupun kena benturan batu. Demikian. Oke, jadi bukan luka akibat diduga penganiayaan sejauh ini temuannya, Pak Kapolsek ya? Sampai saat ini, sejauh ini belum ada ditemukan tanda-tanda penganiayaan dan sebagainya. Yang sifatnya kekerasan tidak ada. Oke, kalau ciri-ciri yang juga disampaikan keluarga, yang didapat dari keluarga, apakah ini sesuai atau bagaimana dengan temuan dari polisi? Apa saja ciri-cirinya, Pak Kapolsek? Ya, jadi sesuai dengan pengaduan keluarga bahwa keluarga yang hilang ataupun yang hanyut di bawah arus air ini, ciri-ciri yang pertama di bawah mata ada tai lalat, lanjut di bawah dagu juga ada tai lalat dan berjenggot. Nah, kebetulan ini jasad sudah hampir 4 hari ya, jadi masih ada tersisa jenggot yang untuk bisa menandai bahwa itu adalah sesuai apa yang disampaikan si keluarga. Tapi untuk itu dari pihak rumah sakit masih melakukan pengecekan lebih lanjut, artinya tes DNA untuk meyakinkan atau memastikan bahwa korban adalah betul-betul keluarga yang saat ini sedang dicari. Pak Kapolsek, di TKP tempat ditemukannya korban, apa saja bukti-bukti atau temuan yang didapat oleh polisi, Pak? Pada saat di TKP tidak ada bukti-bukti yang lain, hanya korban ataupun mayat ini tanpa busana. Oke, tidak ada temuan. Dengan ditemukan oleh seorang mancing oleh warga, saat itu mancing, akhirnya warga itu lapor ke kantor polsek kita langsung cek TKP. Begitu. Pak Kapolsek, apakah akan ditarik ke belakang, dicek lagi lokasi awal korban diduga hilang, Pak Kapolsek? Baik, jadi sebelum kejadian ini informasi atau laporan yang kita dapat, korban adalah sedang mancing di daerah Megamendung. Ya, di sana pas situasinya juga kurang kondusif, musim hujan dan angin kencang juga. Informasi yang kami dapat saat itu sudah mendekati sore, korban disuruh kembali lagi ke tempat yang aman, namun korban masih ingin meneruskan kegiatan mancing itu. Ya, sehingga hujan yang begitu gede, akhirnya si korban ini tidak merasa keasikan jaga pancing atau kail tersebut, sehingga tiba-tiba tempat yang mereka duduki itu terjadi longsor. Akhirnya mereka langsung ke bawah dengan begitu cepat.
Oh, jadi kita ingat ada peristiwa longsor di awal pekan ini. Saat kejadian korban apakah juga ditemani seseorang atau ada bersama dengan siapa, Pak Kapolsek, informasinya? Jadi informasi dari pelapor itu ada temannya, cuman beda tempat. Temannya sudah mencari tempat titik aman karena mengingat situasi tidak kondusif, angin, hujan, dan kabut, ya, udah dipanggil oleh teman-teman yang lain suruh kembali tempat yang aman, tapi si korban ini tetap bertahan untuk melanjutkan mancing tersebut. Oke, kalau ada laporannya hilang akibat longsor, jadi bagaimana ke depan investigasinya? Apakah juga siapa lagi yang akan diperiksa terakhir, Pak Kapolsek? Ya, tentunya yang pertama keluarga dan teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar lokasi sana untuk dimintain keterangan. Dari jam berapa mulai mancing dan pada saat kejadian persisnya jam berapa, mungkin kita ungkap dari sana dulu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kapolsek Pancoran Kompol Mansur telah bergabung dan menyampaikan informasi terkini di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak Kapolsek. Terima kasih kembali. Malam. Saudara, kita ke kasus diplomat muda Kemlu yang tewas terlakban. Polisi kembali menggelar olah TKP di Rumah Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Olah TKP melibatkan tim Inafis, tim Dokes Polda Metro Jaya, Puslapor, dan dokter yang mengotopsi jenazah. Soal dugaan diplomat muda ini kemungkinan dibunuh, polisi mengatakan tak mau menduga-duga sebab polisi akan mengungkap kasus berdasarkan penyelidikan kriminal melalui pendekatan berbagai ilmu atau scientific investigation. Polisi berjanji akan menangani kasus ini secara profesional. Dilakukan pemeriksaan secara ilmiah. Dalam mengungkap sebuah peristiwa ini, kami harus mengedepankan prinsip scientific crime investigation, ya. Pengungkapan kasus berdasarkan pendekatan berbagai ilmu. Nah, itu nanti akan didalami. Jadi kami tidak berbicara kemungkinan apapun yang ditemukan dari barang bukti. Jadi Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang tewas dengan wajah terlilit lakban masih menjadi misteri. Polisi mendalami bukti-bukti, antara lain CCTV, dan memeriksa sejumlah saksi. Sebelum ditemukan tewas, kegiatan diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan terekam CCTV Indekos. Dari rekaman CCTV, hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 11 malam, korban terlihat seorang diri baru kembali ke kamar indekosnya. Tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar sekitar pukul 23.24 WIB. Tampak korban membawa sebuah kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah. Korban kemudian kembali masuk ke kamar. Esok harinya tanggal 8 Juli, CCTV merekam penjaga indekos dan satu saksi berada di depan kamar korban. Polisi mengatakan istri almarhum Arya sempat menghubungi penjaga indekos untuk memeriksa kondisi suaminya. Penjaga indekos dan saksi mencoba menelpon, serta beberapa kali mengetuk pintu kamar, tetapi tak ada jawaban. Hingga salah satu di antara mereka berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto pastikan hasil penyelidikan tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, akan disampaikan 1 pekan mendatang. Yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga angkat bicara soal kasus Arya Daru. Kapolri minta penyelidikan mendalam dan anggotanya bekerja secara maksimal. Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam dan tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Polisi tengah menelusuri sidik jari yang tertinggal di lakban yang melilit kepala korban.
Polisi juga masih mendalami sejumlah alat bukti, termasuk rekaman CCTV, hasil otopsi, serta bukti digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus tudingan ijazah palsu naik penyidikan, polisi akan panggil Jokowi sebagai pelapor. Saudara, kuasa hukum Misri Puspitasari, tersangka kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang melibatkan dua atasannya, menyebut kliennya berada di kamar mandi saat peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi. Kuasa hukum Misri menegaskan bahwa saat kejadian Misri berada di kamar mandi villa sekitar 20 menit sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun saat keluar, tiba-tiba ia melihat korban sudah berada di dasar kolam dan langsung memanggil tersangka yang tidur di kamar yang berada tepat di depan kolam. Antar rentan waktu 18.20 ya sampai dengan 19.55 itu 3 kali total Ibda HC bolak-balik masuk ke Villa Teke. Ini berarti bahkan setelah video itu Villa Teke video 1955 ada 1 kali dia datang masuk, kemudian Misri bangunkan Kompol Yogi, baru Misri masuk ke kamar mandi. Berarti rentan waktu 20 menit itu dia masuk kamar mandi yang hanya ada di situ yang ada di situ Nur Hadi sama Kompol Yogi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas 2 personel Polda NTB yang diduga terlibat dalam kematian Brigadir Nur Hadi. Selain dipecat, mereka juga akan dipidanakan jika terbukti bersalah. Kapolri menegaskan pihaknya akan terus konsisten dalam setiap menindak pelanggaran anggotanya. Saya kira dari dulu kita tidak pernah berubah, konsisten terkait dengan anggota yang melanggar. Apabila terbukti, proses, pecat, pidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku sampai sekarang. Termasuk dengan kasus yang di NTB, Bapak? Ya, saya kira sama. Informasi berikutnya, Saudara. Polda Metro Jaya menaikkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan untuk laporan pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Naiknya status ke penyidikan dilakukan usai penyidik menemukan ada unsur pidana dalam laporan Jokowi soal pencemaran nama baik. Tak hanya itu, 3 laporan dari Pradi Bersatu soal dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong soal ijazah Jokowi oleh Roy Suryo CS juga naik ke tahap penyidikan. Meski begitu, polisi belum mengumumkan nama tersangka. Polisi rencananya akan memanggil para saksi dan pelapor guna dimintai keterangannya. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jadwalnya untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya di tahap penyidikan untuk Pak Jokowi. Ya, nanti coba kami pastikan ya jadwalnya kapan. Tentunya saksi-saksi korban, saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya, saksi-saksi dari pihak terlapor itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Sementara itu, Dr. Tifa memenuhi panggilan polisi terkait pemeriksaan dugaan penghasutan ijazah Jokowi pada Jumat pagi. Dr. Tifa mengaku mendapat 68 pertanyaan dari penyidik terkait ijazah Jokowi. Menurut Dr. Tifa, pertanyaan penyidik belum masuk substansi karena tidak menghadirkan ijazah asli Joko Widodo. Dr. Tifa juga mempertanyakan identitas pelapornya. Tidak bicara substansi, saya masih bicara prosedur. Karena ini kan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu artinya kan
pihak pemeriksa ingin mengklarifikasi beberapa hal kepada saya yang termuat dalam 68 pertanyaan itu. Tapi saya sebagai pihak yang diundang kan saya juga membutuhkan klarifikasi juga kan gitu kan. Nah, klarifikasi yang paling utama tentu saja adalah ya ijazahnya. Kalau yang sekarang itu bukan Pak Joko Widodo, yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Meski sudah ditetapkan tersangka, Riza Khalid belum ditahan dan diduga berada di luar negeri. Nama pengusaha importir minyak Muhammad Riza Khalid masuk dalam daftar 9 tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Riza Khalid diketahui melakukan pemufakatan jahat berupa intervensi, pembuatan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak. Riza Khalid juga menghapus klausul skema kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak. Riza telah dipanggil 3 kali oleh penyidik Kejagung, namun tak pernah hadir. Diduga Riza Khalid berada di Singapura. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah. Riza Khalid dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di bidang sektor retail mode dan perkebunan sawit. Di Singapura, Riza Khalid memiliki perusahaan, di antaranya Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum. Terkait belum ditahannya Riza Khalid, pengamat hukum Hipnu Nugroho mendesak agar Kejagung segera menetapkan Riza Khalid sebagai DPO sebagai langkah antisipasi hukum. Ini yang jadi masalah, kan waktu itu kan nggak ditangkap-tangkap sehingga akhirnya ngajukan pra-peradilan yang malah dinyatakan KPK tidak serius. Nah, oleh karena itu sebagai bentuk antisipasi RZ ini untuk melakukan sebagai upaya pra-peradilan harus segera Jaksa Agung untuk menetapkan DPO sehingga kalau sudah menetapkan DPO tidak berhak untuk melakukan suatu pra-peradilan. Ini suatu strategi yang cepat sehingga perkara tata kelola minyak mentah ini segera disidangkan. Sebelum Riza Khalid, sang putra Muhammad Keri Adrinato Riza lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Selaku beneficial owner dari PT Navigator Katulistiwa, Keri diduga mendapatkan keuntungan dari kegiatan impor minyak mentah dan produk BBM. Pada Februari 2025 lalu, Kejagung menggeledah rumah Riza dan menyita uang tunai 883 juta rupiah dan $1.500 Amerika Serikat. Tim Liputan, Kompas TV. Surat sakti istri Menteri UMKM jadi polemik, Mensesnek tegur dan minta Menteri hati-hati dalam bertindak. Ulasannya hadir sesaat lagi. Komitmen pejabat negara bekerja demi rakyat tampaknya sedang diuji. Surat berkop kementerian jadi atensi karena keluarga menteri memohon dapat fasilitas selama berada di luar negeri. Jika benar demikian niatnya, kemana lagi kita bisa berharap sosok negarawan yang tetap bersahaja? Saya Tifal Solesa, saja ulasan Istana. Surat tertanggal 30 Juni 2025 dengan kop Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini meramaikan jagat maya.
Isinya meminta dukungan 6 kedutaan besar Indonesia dan 1 konsulat jenderal RI mendampingi istri Menteri Maman Abdurrahman dalam kegiatan misi kebudayaan di negara-negara Asia dan Eropa. Usai viral, Menteri Maman bergegas ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk klarifikasi sambil menyerahkan dokumen terkait. Ia mengaku tidak tahu dari mana asal surat karena tidak pernah ada perintah menulis edaran. Maman menegaskan tidak ada anggaran negara yang dipakai pada acara yang diikuti anaknya. Keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP mengikuti pertandingan misi budaya, dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Tak berselang lama via akun Instagram, istri Maman Agustina Hastarini membenarkan keberangkatannya ke Eropa bersama anaknya. Namun ia menegaskan seluruh perjalanan menggunakan uang pribadi. Setali 3 uang dengan sang suami, Agustina tak tahu menau atas surat yang beredar. Pihak istana telah mendengar penjelasan Menteri Maman atas masalah yang terjadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengingatkan jajaran menteri untuk berhati-hati dalam bertindak selaku pejabat negara. Sampai presiden. Untuk kami aja. Teman-teman untuk sudah kita coba publik. Sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang tidak seharusnya. Sebelum ke KPK, Kang Maman sempat ngobrol juga ke Mas atau mungkin ngobrol menjelaskan soal apa aja itu, soal itu. Dan kalau penjelasannya kan seperti beliau sampaikan bahwa tidak ada menggunakan fasilitas negara, semua menggunakan dana pribadi. Meski sudah berujar tidak memakai fasilitas negara, namun Komisi Pemberantasan Korupsi merasa perlu memastikan pemakaian uang atas perjalanan keluarga pejabat itu. KPK mengaku akan mendalami seluruh dokumen yang diserahkan Maman menyangkut keberangkatan istri anak ke luar negeri. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan beberapa dokumen kepada KPK dan tentu dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut. Dan di sini kami juga mengingatkan secara umum sebagai seorang penyelenggara negara ya, siapapun tentu kita juga harus selalu berhati-hati terkait dengan potensi gratifikasi ataupun konflik kepentingan ya. Karena gratifikasi ataupun konflik kepentingan itu tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa, tapi juga bisa dalam bentuk fasilitas, perlakuan dan sebagainya. Dan modusnya juga bisa juga tidak langsung kepada penyelenggara yang bersangkutan, tapi bisa juga melalui keluarga. Insiden semacam ini membangun ingatan mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia, Todung Mulya Lubis. Ia berbagi pengalaman membantu rombongan delegasi untuk studi banding wisata yang datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Ujung-ujungnya, Todung diminta tanda tangani berkas seolah studi banding berjalan sesuai rencana. Kita kadang-kadang begini ya, kadang-kadang datang rombongan delegasi dari satu daerah. Ya, kemudian ingin datang ke kedutaan. Tapi kita nggak pernah dihubungin ya waktu mereka mau datang. Nah, mereka bilang datang mereka itu untuk tujuan studi banding ya mengenai pengelolaan wisata di daerah tersebut. Nah, tapi kan tidak jelas agendanya mau kemana. Ternyata mereka hanya datang ke museum-museum. Nah, itu studi bandingnya seperti itu. Tapi ya tidak jelas gitu. Mau ketemu pihak mana, pihak ini, pihak itu dan sebagainya. Nah, kita tiba-tiba didatengin, ya mereka minta kita tanda tangan. Karena tanda tangan kita itu penting ya untuk membuktikan bahwa mereka sudah melaksanakan tugas mereka. Di mata mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang, tindakan itu tak sekadar melanggar etika, bahkan membuka ruang gratifikasi di baliknya. Kalau dikatakan itu kalimatnya itu mohon dukungan itu kan macam-macam. Dukungan apa yang diminta? Transport, jemputan di bandara, supaya di bandaranya lancar ngusus paspor. Itu juga kan mengerahkan orang gitu ya. Jadi mohon dukungan itu kalau dijabarkan itu kan
itu berpotensi gratifikasi gitu, which is tadi di depan sudah dibantah si ibu tuh, enggak kok, gua beli paspor, gua beli ini sendiri, penerbangan sendiri, so what? Terus yang mau diminta bantuan tuh apa gitu kan, itu pertanyaannya. Publik masih ingat di awal masa kerja Kabinet Merah Putih, urusan surat resmi lembaga untuk keperluan pribadi pernah mencuri perhatian. Saat itu, Menteri Desa Yandri Susanto lewat surat berkop kementeriannya mengundang jajaran pengurus desa dalam acara Haul Sang Ibu sekaligus peringati Hari Santri. Setelah heboh, Yandri mengaku keliru memakai surat Kementerian Desa. Ia memastikan tak ada uang negara yang terpakai dalam acara. Persoalan administrasi ya tentu kami terima kasih kepada para pihak, termasuk Pak Mahfud MD, ya semua yang sekarang sedang heboh di medsos, kami terima kasih atas masukan dan sarannya. Tapi ada diskusi waktu itu di internal kesekjenan, perlu ada surat itu. Ya saya karena sedang sibuk, sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan, ya saya memang mungkin kurang kontrol saja. Tapi intinya dari acara itu tidak 1 sen pun uang Kemendes yang saya gunakan. Demi Allah, demi Rasul nggak ada. Ya, jadi itu murni ya persoalan administratif saja. Dan insya Allah ke depan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi. Selagi penegak hukum menguji kebenaran kabar itu, rasanya kita sebagai rakyat perlu mengingatkan lagi para pejabat negara. Segala tindak tanduk pribadi dan keluarga akan jadi perhatian. Sekali menggores luka rakyat, selamanya akan membekas. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Anggi Maintarwan, Kompas TV. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban KMP Tunu Pratama Jaya. Kompas Malam segera kembali. Saudara, gudang penyimpanan bahan bakar minyak ilegal di Sukajaya, Kabupaten Pesawaran, Lampung, ludes terbakar. Kobaran api menghanguskan gudang penyimpanan bahan bakar minyak ilegal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi hingga memunculkan hawa panas di sekitar lokasi kebakaran. Kebakaran ini mengakibatkan warga keluar rumah karena asap kebakaran mengganggu mereka. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun warga sempat mendengar suara ledakan sebelum kebakaran terjadi. Kelilingin nama pemukiman ini, gudang ini. Oh gitu, kelilingin nama pemukiman sebetulnya ini. Kalau kira-kira kurang lebih 6 bulan. Udah 6 bulan ya Pak ya. Saudara, tim SAR gabungan kapal negara Permadi kembali menemukan jenazah pria yang mengapung di laut di perairan Selat Bali. Ini merupakan korban ke-47 yang ditemukan dalam insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dengan menggunakan perahu skoci, petugas segera mendekat dan mengangkat jenazah korban berjenis kelamin laki-laki dengan baju biru dan celana panjang hitam. Jasad korban kemudian dibawa ke Dermaga BUM Banyuwangi, kemudian langsung dibawa ke RSUD Belambangan untuk proses identifikasi. Dengan penemuan terbaru ini, maka total korban yang telah ditemukan meninggal menjadi 17 orang dan 18 orang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan bersama keluarga korban dan warga menggelar sholat goib bagi korban kapal Tunu Pratama Jaya. Isak tangis mengiringi saat keluarga berdoa bagi anggota keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Data sementara masih ada 18 penumpang yang masih dinyatakan hilang. Mudah-mudahan istilah jenazah Ananda Putri Permatasari cepat ditemukan dengan cara hidup kalau memang diharapkan untuk keluarga. Kalaupun orang Allah berkehendak lain, kita sebagai keluarga ikhlas. Seorang pria ditangkap saat membawa sabu seberat 7,5 kg yang disimpan di dalam CPU komputer. Sesaat lagi di Kompas Malam.
Saudara, seorang pria ditangkap saat membawa narkoba jenis sabu seberat 7,5 kg yang disimpan di dalam CPU komputer di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sabu menurut rencana akan diedarkan ke wilayah Madura, Jawa Timur. Inilah momen saat polisi menangkap pekerja migran ilegal dari Malaysia yang sedang menumpang beca dengan membawa CPU komputer berisi sabu. Pelaku mengaku membawa sabu dari Malaysia dan diminta mengantar ke Madura oleh seorang pria berinisial F dengan upah yang dijanjikan sebesar 50 juta rupiah. Pelaku berinisial R langsung ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Yang baru kembali dari Malaysia, kemudian Kapolsek melakukan pemeriksaan, ditemukan 7 bungkus kemasan bertuliskan Jinyu. Bahwasanya barang tersebut dibawa dari Malaysia atas suruhan inisial F dengan diiming-imingi upah senilai 50 juta rupiah. Sudah kami tutup Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.